Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di sini. Pertama adalah untuk bisa menghadiri salat berjamaah. Yang mana salat subuh berjamaah ini banyak sekali jaminan pahala dan kebaikan yang dijanjikan kepada orang yang selalu bisa senantiasa rutin menghadirinya. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat di dua masa yang dingin, maka dia akan masuk surga. Bardaini ini adalah salat subuh dan salat isya, karena dikerjakan pada saat yang dingin. Juga seandainya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita tidak sempat untuk melakukan qiyamul lail, maka di antara pahala yang bisa mengcover dan mengganti tidaknya kita bisa bangun malam itu adalah kehadiran kita di dalam salat subuh berjamaah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalal fajra fi jama'atin faka'annama qama laila kullahu au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa merutinkan diri untuk bisa selalu hadir dalam salat berjamaah, wabil khusus tentunya adalah salat subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang mengamalkan pekerjaan yang baik, barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman dia. Jadi amal soleh yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan, dan mereka kondisi tatkala mengerjakan itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi ini satu kepastian. Maka akan diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan kami akan beri balasan
walanajziyannahum, sungguh kami akan memberikan balasan bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ya, di dalam kitabnya Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah, sarana-sarana yang bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik atau kehidupan yang membahagiakan, meletakkan ayat ini sebagai satu wasilah untuk membuat hidup kita bahagia. Ya. Jadi syarat kebahagiaan itu adalah terdapat di dalam ayat ini. Amal soleh dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lahirnya tidak hanya dari kaum laki-laki, tapi juga min dzakarin aw untha, laki-laki dan perempuan. Nah, oleh karenanya dulu para sahabat wanita bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang partisipasi perempuan di dalam keimanan dan amal soleh itu. Mereka bertanya, di dalam kitab Ibnu Katsir, ada tafsir Ibnu Katsir, Ummu Salamah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, mengapa kami tidak disebutkan dalam Al-Qur'an seperti halnya kaum laki-laki, katanya. Nah, Ummu Salamah melanjutkan ceritanya. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengunjungiku. Namun aku mendengar suaranya dari atas mimbar. Saat itu aku tengah menggeraikan rambutku. Kemudian aku menjalinnya. Lalu aku keluar menuju emperan rumahku. Kulekatkan telingaku ke dinding rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang menempel dan berdekatan. Ternyata beliau bersabda dari atas mimbar itu, ya, dengan membaca sebuah ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 35 yang menjelaskan partisipasi muslimah atau perempuan, ya, dalam rangka beramal soleh. Firman itu berbunyi, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfirata wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang qanitat, qunut, yang taat, laki-laki dan perempuan yang membenarkan, yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
Jadi sejak awal bahwa amal soleh dan kebaikan itu ya hendaknya secara bersama dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimah, mukminin dan mukminah. Ada keterlibatan mereka di dalam kebaikan-kebaikan. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, qala an-nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma lahu yadhkurul mu'minina wa la yadhkurul mu'minat, fa anzalallahu ta'ala innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ila akhiril ayat. Kaum wanita mempertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa beliau hanya menyebutkan kaum mukmin laki-laki dan tidak menyebut kaum mukmin perempuan. Maka turunlah ayat ini, yaitu surah Al-Ahzab ayat 35 tadi, yang menjelaskan bahwa partisipasi, keterlibatan ya wanita dalam amal soleh itu adalah sama dengan kaum laki-laki, bahwasanya mereka akan mendapatkan janji Allah kehidupan yang baik dan juga pahala yang sangat besar. Dan di sini dijelaskan ya beberapa hal yang kemudian menjadi porsi perhatian kita semuanya dari amal-amal soleh apa yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan itu, min dzakarin aw untha itu. Setelah menyebutkan bahwa muslim itu sebagai syarat utama dalam amal soleh, lalu kemudian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu disebutkan di sini wal qanitina wal qanitat. Ya, yaitu dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa al-qunut berarti ketaatan dengan tenang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar yang artinya, ataukah orang yang tetap tenang dalam ketaatan di tengah malam dengan sujud atau berdiri, sedang dia takut akan akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Nah, oleh karenanya berusahalah kita untuk menjadi orang-orang yang kunut, tunduk, khusyuk ya dalam kehidupan ini, terutama tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga bahwa kesabaran itu diperlukan dalam kehidupan ini juga sama, baik laki-laki dan juga perempuan. Was-sabirina was-sabirat, terutama tatkala kita menghadapi sekian banyak persoalan di dalam kehidupan ini ya, terutama tatkala kita mendapati musibah ya. Dulu ada wanita di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, kerabatnya ada yang meninggal. Menangislah wanita ini ya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat, lalu menyatakan kepada wanita ini, isbiri, bersabarlah engkau. Namun apa kata wanita ini? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, katanya. Pergilah dariku. Jadi Nabi diusirnya. Fa innaka lam tusab bi musibati. Kamu kan enggak kena musibah. Nah, ini sering kita dapatkan di dalam kehidupan. Enak aja bilang sabar-sabar kan gitu ya. Yang kena musibah kan saya, keluarga saya. Kamu hanya bisa bilang sabar-sabar. Nah, sama perempuan ini juga mengatakan hal itu kepada Nabi. Bahkan Nabi dihardiknya, ilaika anni, menjauh dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati. Yang dapat musibah itu adalah aku, katanya.
Nah, setelah itu dia menyadari wanita ini bahwa yang dihardik-hardik, yang diusir tadi itu adalah Nabi. Kemudian dia datang lalu meminta maaf. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan ini? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Ya. Hanya saja kesabaran itu diperlukan pada benturan yang pertama. Sodmah itu benturan. Artinya kita harus bersabar tatkala musibah saat itu terjadi. Disitulah kesabaran itu diperlukan. Ya, hari ini ada yang meninggal, misalkan. Ya, hari ini juga kita harus bersabar. Bukan setahun sesudahnya, bukan sebulan sesudahnya. Kenapa? Sudah lewat waktunya. Nggak perlu bicara sabar pun orang sudah lupa. Ya. Karena itulah benturan pertama kali musibah itu terjadi, disitulah kemudian ya kita memerlukannya. Nah, jadi sekali lagi kesabaran ini penting bagi kaum mukminin dan kaum mukminah, laki-laki dan perempuan. Wal khashi'ina wal khashi'at. Laki-laki dan perempuan itu adalah khusyuk dia. Nah, terutama khusyuk di dalam sholat. Diam, tentram, tenang, fokus, tawadhu, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian akan membantu kita untuk bisa khusyuk. Ya, ditambah lagi kalau kita paham dan mengerti apa yang kita baca dan apa yang kita dengar tatkala imam membacanya, ini akan sangat membantu kita untuk bisa khusyuk. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya seluruh bacaan-bacaan sholat kita itu kita harus mengerti dan paham maknanya. Karena itu kita baca setiap hari. Ya. Kita akan sulit untuk sampai kepada derajat khusyuk itu kalau kemudian apa yang kita baca berulang-ulang sekian puluh tahun kita mengulangnya, kemudian kita tidak mengerti dan tidak paham. Harus ada upaya kita untuk bisa mengerti dan paham bacaan-bacaan yang kita baca secara rutin dalam sholat itu, plus apa yang sering dibaca oleh imam dari surah-surah pendek setelah dia membaca surah Al-Fatihah, plus zikir-zikir yang lazim secara rutin kita baca setiap hari ba'da sholat itu. Ya, jadi 3 PR kita sesungguhnya untuk bisa membuat kehusyuan itu. PR-nya adalah fahami, dimengerti bacaan-bacaan yang sering kita baca di dalam sholat. Yang kedua adalah pahami dan mengerti surah-surah pendek yang paling sering dibaca oleh imam-imam kita, khususnya imam-imam yang ada di Indonesia ini. Kan nggak jauh-jauh itu bacaannya, paling juz amma kan, nggak banyak. Yang ketiga PR kita adalah mengerti dan memahami zikir ba'da shalah. Karena ini tiap hari kita baca. Maka dengan upaya seperti ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa membangun kehusyuan tatkala kita melaksanakan sholat itu. Nah, di samping ini semuanya adalah kehusyuan itu bisa kita peroleh dan kita bangun tatkala kita membangun kehusyuan di luar sholat. Apa yang saya maksudkan di sini? Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, sholat itu tidak lama. Kalau kita kerjakan yang wajib 5 itu,
Dan seandainya pun kita menambahnya dengan yang sunnah-sunnah, tidak akan memakan waktu dari keseluruhan waktu 24 jam yang setiap hari yang menjadi jatah kita. Seandainya orang melakukan sholat 5 waktu itu 5 menit misalnya, maka yang diperlukan hanya 25 menit. Artinya, bisakah kita khusyuk selama 25 menit ini? Nah, itu masalahnya. Seandainya kita menambah dengan yang sunnah-sunnah, akumulasi semuanya, misalkan taruhlah full salat malam 11, rawatib 12, full salat duha 8, itu fullnya. Ya, minim semuanya adalah 2 rakaat. Ya. Maka taruhlah kita anggap itu 1,5 jam misalkan. Berarti 1,5 jam plus 25 menit atau taruhlah setengah jam, berarti 2 jam setiap hari yang perlu kita fokus untuk bisa khusyuk dalam sholat. Sementara sisa waktu kita itu adalah 22 jam. Dalam 22 jam ini ada waktu kita yang paling khusyuk, guring. Itu waktu paling khusyuk, Pak, ya. Tidur, ya. Termasuk tidur pengajian tuh khusyuk juga. Ya. Ya kan khusyuk itu. Terutama kalau hadir sholat Jumat. Ya. Khusyuk itu. Kenapa dianjurkan mandi? Kenapa dianjurkan bersih-bersih dulu? Kenapa dianjurkan pakai wangi-wangian dan seterusnya? Ya. Itu agar kita konsentrasi mendengarkan khutbahnya khotib, sehingga kesempatan tidur menjadi tidak ada. Dan kenapa khutbah Nabi itu pendek? Ya, khutbah Nabi itu pendek agar nggak ada kesempatan orang untuk tidur. Dan kenapa Nabi itu kalau khutbah suaranya keras? Ya, suaranya keras, lantang, ya, ka'annahu yunzirul jais, disebutkan seperti dia sedang menginstruksikan pasukan yang sedang berperang. Jais, tentara. Ya. Jadi ringkas, singkat, padat, khutbah Jumat itu suaranya keras, yang hadir mandi, kan gitu, sehingga ada kesempatan orang untuk bisa tidur. Nah sekarang khotibnya lama, suaranya nggak keras, ya, jamaahnya wajar tidur gitu ya, sehingga seolah-olah hanya pindah tidur saja sebagian itu, karena rata-rata hari Jumat di tempat kita kan bukan hari libur, orang sibuk bekerja, sehingga pikiran orang-orang yang di kantor itu, maaf ya, karena meliburkan seluruh kantor untuk sholat Jumat, sehingga sebagian pemikiran para pegawai itu adalah nanti jam istirahat. Nah gitu, akhirnya datang itu hanya untuk beristirahat, tidak ada konsentrasinya untuk bisa mendengarkan khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksud saya adalah, ya, di luar waktu yang 2 jam itu, yang kita diminta untuk bisa konsentrasi agar khusyuk, apakah sisa waktu 22 jam itu kehidupan kita khusyuk atau tidak? Ya, dikurangi yang pasti khusyuk, yaitu tidur. Berapa lama kita tidur, Pak? Normal, ya, di malam hari plus siang hari.
Ada juga tidur siang kan? Ya, jadi ada tidur malam, tidur siang, tidur waktu pengajian, itu tambahannya. Nah, taruhlah 8 jam, berarti 8 tambah 2, 10. Berarti yang tersisa adalah 14 jam. 14 jam ini, apakah kita bisa menjamin ya kehidupan kita khusyuk? Ya, di kantor kita berhadapan dengan masalah yang tidak bisa membuat kehidupan kita tenang dan khusyuk. Banyak masalah di kantor. Tatkala kita bertemu dengan istri di rumah, ternyata juga seperti neraka kehidupan keluarga. Konflik, ribut, suara keras, anak-anak nggak teratur, dan seterusnya. Dan kita hidup berumah tangga bertahun-tahun dalam kondisi seperti itu. Tidak khusyuk kehidupan di dalam rumah tangga kita. Ya. Tatkala kita punya televisi, apakah televisi itu membuat kehidupan kita khusyuk? Ya. Tatkala kemudian orang punya handphone, senantiasa dia bawa, dan handphonenya canggih, dia juga melihat sekian banyak tayangan, sekian banyak informasi, sekian banyak berita, ya, tidak khusyuk. Jadi mata kita sehari-hari itu tidak khusyuk. Porsi waktunya adalah 14 jam, ya. Telinga kita selama 14 jam itu tidak khusyuk, ya. Kemudian lingkungan kita selama 14 jam per hari itu tidak khusyuk. Kemudian pergaulan serta interaksi kita dengan siapapun, entah itu di dalam rumah, bertetangga, dunia kerja, selama 14 jam plus per hari itu tidak khusyuk. Itulah yang kemudian membuat sholat kita yang kalau paling banyak kita jatah 2 jam per hari itu kemudian juga menjadi tidak khusyuk. Tatkala kita kemudian sholat, kita membawa sekian banyak problem dan masalah yang kita alami selama 14 jam itu. Plus lagi kalau dia ternyata tidak juga bisa tidur karena sekian banyak masalah itu, tidak khusyuk juga akhirnya dengan tidurnya itu. Nah, jadi kalau kita memang mau menginginkan sholat yang khusyuk itu, maka sederhananya adalah khusyukkanlah waktu interaksi kita di luar sholat. Itu saja. Karena kalau kita tidak bisa membuat khusyuk lingkungan sekitar waktu-waktu kita ini, maka sulit kita bisa khusyuk. Karena seluruh masalah akan kita bawa di dalam sholat. Karena itulah kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita sebelum sholat itu bersuci, ya kan? Sebelum sholat berjamaah lakukanlah sholat rawatib. Lakukanlah sholat itu di masjid bagi laki-laki. Dengarkan azan, jawab azan, kan gitu ya. Datanglah segera ke masjid, bersegera ke masjid. Seluruh langkah kakimu akan dihitung. Masih ada waktu menunggu imam datang, lalu kita zikir, kita baca Quran dan seterusnya. Maka persiapan-persiapan kita yang seperti ini berarti kita sudah memulai mata kita dengan Quran, mulut kita dengan zikir, telinga kita adalah mendengarkan sekeliling kita suasana masjid dan seterusnya. Maka begitu kita sholat, kita dalam kondisi yang sangat tenang. Demikian juga setelah sholat kita berzikir dan seterusnya. Nah, kalau kita memulai kehidupan dengan seperti ini, maka insya Allah otomatis
Sholat yang kita kerjakan itu akan dengan penuh konsentrasi. Ya, kira-kira Bapak ini yang hobi bola bisa khusyuk nggak Pak? Hadir sholat subuh sementara ada El Clasico. Ya, satu dukung Madrid, satu dukung Barca. Ya, habis nonton TV, ya, belum selesai azan, mau penalti, lalu Bapak sholat, khusyuk nggak Pak? Berat. Kita bisa khusyuk. Kenapa? Karena barusan kita melihat apa? Karena barusan kita menyaksikan apa? Barusan kita mendengar apa? Karena itu tatkala kita bisa memelihara kehusyuan selama 14 jam dalam kehidupan kita, lingkungan yang baik, suasana Qur'ani, kualitas keluarga itu ditentukan dengan kualitas apa yang sering dibicarakan oleh keluarga itu. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Saya ulangi lagi. Kualitas keimanan dan keislaman sebuah keluarga muslim ditentukan oleh apa yang sering dibahas dan dibicarakan oleh keluarga tersebut. Kalau keluarga itu bicaranya handphone, ya itulah kualitas keluarganya. Ya, bicaranya adalah handphone terbaru, ya itulah kualitasnya. Ya, kualitas keluarganya full bisnis, ya itulah keluarganya. Tapi sebuah keluarga yang saling mengingatkan, nak sudah sholat belum? Ayo kita sholat berjamaah. Bagaimana hafalan Qur'annya? Ya, istrinya juga mengingatkan bapaknya, kenapa nggak ke masjid hari ini? Kenapa nggak hadir majelis taklim? Ya, istrinya juga, suami juga mengingatkan hal yang sama. Jadi kualitas keluarga muslim itu ditentukan dengan kualitas apa yang bisa membangun kehusyuan mereka, dari apa yang sering mereka dengar, dari apa yang sering mereka lihat, dan interaksi seperti apa. Bahan baku yang dibahas dalam keluarga sehari-hari itu apa? Ya, ingat kita nasihat Luqman, wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu. Ingatlah tatkala Luqman berkata seraya menasihati anaknya, la tusyrik billah, jangan syirik. Wah, berarti kualitas keluarga membicarakan masalah akidah. Ya, taatlah sama orang tua. Nah, berarti kualitas keluarga ini adalah menghormati yang lebih tua. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku kerjakanlah salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, karena amar ma'ruf nahi munkar ini bukan juga tugas laki-laki, tapi juga tugas perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, Al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Wanita, laki-laki mukmin dan wanita mukminah disebutkan. Apa? Ba'duhum awliya'u ba'din. Saling membantu dan saling mendukung. Suami istri itu harus saling bahu-membahu membantu. Dalam rangka apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Coba, tugas amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian wa yuqimunas shalah. Nah, menegakkan salat keluarga ini. Ya, wa yu'tunaz zakat, bayar zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang akan dapat rahmat Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan dilanjutkan ayat ini, saya lanjutkan ya, setelah masalah khusyuk penting, intinya adalah khusyukkan lingkungan sekitar, khusyukkan mata kita, telinga kita, maka insya Allah otomatis ya sholat kita itu akan mudah juga kita khusyukkan. Mutasaddiqina wal mutasaddiqat, mereka rajin bersedekah keluarga itu,
laki-laki dan perempuan, was-shaimin was-shaimat. Nah, keluarga ini juga laki dan perempuan, suami istri, gimana Senin Kemisnya? Gimana kemarin? Ya. Kemarin tuh hari Kamis. Itu tanggal 15. Ya. Hari Rabunya tanggal 14. Ya, hari Selasanya tanggal 13, 14, 15. Itu Ayyamul Bid. Ya, disunahkan kepada kita berpuasa pertengahan bulan. Istrinya mengingatkan suaminya, suaminya juga mengingatkan istri. Dan kalau perlu melibatkan anak, gimana nih puasa kita? Masa cuma Ramadan aja? Quran bilang was-shaimin was-shaimat. Laki puasa, perempuan enggak puasa. Senin Kemisnya gimana? Nah, ini termasuk hal yang saling mengingatkan kita. Ya. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Laki-laki yang menjaga kemaluannya, demikian juga istrinya. Hati-hati dengan Facebook, hati-hati dengan WA. Kalau suami membuat kode-kode tertentu di handphonenya tidak boleh dibuka sama istrinya, hati-hati. Ya, demikian juga istri. Dia punya handphone banyak, lalu dia pasang passwordnya atau kode tertentu tidak boleh dibuka oleh suaminya. Nggak boleh seperti itu. Handphone itu semuanya diletakkan di tempat terbuka, siapapun boleh buka. Seperti itu kalau mau membangun kejujuran. Begitu banyak masalah saat sekarang ini yang munculnya dari handphone. Perceraian itu banyak, selingkuh itu banyak dari sini. Nah, bagaimana ini kita menjaganya? Karena larangan Allah itu bukan berzina saja, tapi la taqrabu, jangan mendekati. Hati-hati dengan SMS. Tahu SMS? Sarana menuju selingkuh. Ya, hati-hati itu ya. Ya, pura-pura nyasar, ya. Pura-pura nyasar. Nah, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan banyak, demikian juga wanitanya. Nah, disebutkan oleh Ibnu Katsir apa yang dimaksud dzakirinallaha katsiran wadzakirat. Nah, disebutkan begini, idza aikadha ar-rajulu imratahu minal lail fasallaya rak'ataini kana tilkal laila minadz-dzakirinallaha katsiran wadzakirat. Ya, apabila seorang suami membangunkan istrinya pada malam hari, lalu keduanya sholat 2 rakaat, maka pada malam itu keduanya termasuk golongan laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat. Ayat ini diakhiri, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Semoga Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.